Permisi Mas, saya mau tanya, apakah di sini tempat pameran menceritakan tokoh Chairul Anwar dan tokoh Habib Yasin Mas? Ya, benar Mas. Kami adalah narasumber dari pameran tokoh Habib Yasin dan Khairul Anwar. Silakan duduk. Siap Mas. Sebelumnya, Masnya siapa ya namanya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Muhammad Yusuf dari SMA 2 Ungaran, dan ini ada teman saya. Saya Marga Bima Ibrahim dari SMA 2 Ungaran juga Mas. Mas, kira-kira tuh gimana ya Mas riwayat hidup dari kedua tokoh tersebut ya Mas? Sebelumnya, perkenalkan, saya Bagas Sadewa Putra Dauri yang akan menjelaskan tokoh Habib Yasin. Dan saya Barunan Beradina Sukamto. Saya akan menjelaskan tokoh dari seorang Chairul Anwar. Ya, di sini saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari riwayat hidup seorang Chairul Anwar. Chairul Anwar adalah seorang penyair Indonesia yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 26 Juli 1922. Ia merupakan salah satu penyair terkemuka di Indonesia dan dianggap sebagai pelopor angkatan 45. Chairul Anwar meninggal di dunia di Jakarta pada 28 April 1949 pada usia 27 tahun. Chairul Anwar lahir dari keluarga yang berkecukupan. Ayahnya bernama Tulus, seorang mantan Bupati Indragiri, Riau, dan ibunya bernama Saleha. Chairul Anwar memiliki seorang adik perempuan bernama Aini. Chairul Anwar menempuh pendidikan dasar di HIS dan juga Mulo di Medan pada tahun 1940. Chairul Anwar pindah ke Jakarta bersama ibunya. Di Jakarta, Chairul Anwar menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA. Chairul Anwar mulai mengenal dunia sastra pada saat ia masih duduk di bangku SMP. Ia menulis puisi pada tahun 1941. Puisi pertama Chairul Anwar dimuat di berbagai majalah dan surat kabar di Indonesia, seperti Panji Pustaka, Bujanga Baru, dan juga Siasat. Pada tahun 1945, Chairul Anwar bersama dengan penyair-penyair lainnya seperti Asrul Sani, Rifai Apin, dan Mukhtar Lubis mendirikan majalah Gema Gelanggang. Majalah Gema Gelanggang menjadi sarana bagi Chairul Anwar dan juga penyair-penyair lainnya untuk mengekspresikan karya-karya mereka. Chairul Anwar juga aktif menulis puisi untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Puisi-puisi Chairul Anwar yang terkenal pada masa ini antara lain Aku, Kerawang Bekasi, dan juga Persamaan. Chairul Anwar adalah seorang penyair yang sangat berbakat. Puisi-puisi Chairul Anwar sangat indah dan kaya akan makna. Puisi-puisi Chairul Anwar juga sangat ekspresif dan penuh dengan semangat perjuangan. Chairul Anwar adalah salah satu penyair paling penting dalam sejarah sastra Indonesia. Karya-karyanya telah memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan sastra Indonesia modern. Oh, jadi seperti itu ya Mas. Lalu apa alasan Chairul Anwar dan ibunya pindah ke Jakarta? Jadi begini, alasan dari Chairul Anwar dan ibunya pindah ke Jakarta karena orang tua dari Chairul Anwar itu sendiri bercerai. Jadi pada usia berapakah orang tua Chairul Anwar bercerai? Kira-kira pada saat itu usia Chairul Anwar 19 tahun saat orang tua dari Chairul Anwar bercerai. Oh, jadi begitu ya. Coba Mas sekarang ceritain yang Habib Yasin dong. Oke, saya akan jelaskan. Hans Baguiu Yasin adalah seorang sastrawan, kritikus sastra, dan pengarang Indonesia. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang berjasa dalam merintis dan mengembangkan kesusastraan Indonesia modern. Yasin lahir di Gorontalo, Sulawesi Utara pada tanggal 31 Juli pada tahun 1917. Ia menempuh pendidikan di HIS Gorontalo, HBS Medan, dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Setelah lulus dari kuliah, ia bekerja sebagai redaktur di Balai Pustaka dan menjadi dosen di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Yasin juga aktif menulis karya sastra, kritik sastra, dan biografi. Karya-karyanya yang terkenal antara lain Angkatan 20, Angkatan 30, Sastra Indonesia Modern,
dan karya sastra Indonesia. Jasin meninggal dunia di Jakarta pada 11 Maret tahun 2000. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Jasin juga merupakan tokoh yang sangat kritis terhadap karya-karya sastra Indonesia. Ia tidak segan-segan mengkritik karya-karya sastra yang dianggapnya tidak bermutu. Kritik-kritiknya tersebut telah membantu dalam meningkatkan kualitas karya-karya sastra Indonesia. Jasin merupakan tokoh yang sangat berjasa bagi perkembangan kesusastraan Indonesia modern. Kiprah yang paling penting dilakukan oleh H.B. Jasin adalah ia berhasil mendokumentasikan karya sastra Indonesia. Ia membangun gedung dokumentasi sastra H.B. Jasin serta mengelompokkannya supaya rapi. Jadi begitulah sedikit riwayat hidup tentang H.B. Jasin. Mas, saya mau tanya Mas, tokoh H.B. Jasin kan itu kan penulis novel terkenal kan Mas. Novel yang paling populer di Indonesia kan itu apa saja Mas? Coba bisa disebutin Mas. Pertanyaan bagus. Beberapa puisi dari H.B. Jasin yang populer. Yang pertama, Hidup dan Mimpi. Yang kedua, Ciptakan Dunia Bahagia. Dan yang ketiga, salah satu puisinya adalah Doa. Oh itu Thomas. Mas, ini kan digambarkan tokoh H.B. Jasin kan lagi di perpustakaan ya Mas. Nah, itu tuh perpustakaannya lokasinya di mana ya Mas? Oh, foto ini. Foto ini diambil pada tempat pendokumentasian sastra milik H.B. Jasin itu sendiri. Gedung dokumentasi sastra H.B. Jasin terletak pada Jalan Cikini Raya nomor 73 di Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Oh jadi begitu ya Mas penjelasannya ya Mas. Kayaknya sudah cukup jelas ya. Kami akan pergi dulu ya Mas ke pameran yang lain, mencari tokoh-tokoh yang lain ya Mas. Ya. Makasih ya Mas. Makasih ya Mas. Makasih Mas Igur, Mas Iya, Bagas. terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Ya. Sekian Terima kasih Video Dari kami, kurang lebihnya. kami mohon maaf yang Besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.